Nah, ada Pak Gojari Effendi, selamat bergabung, dan utamanya kepada rekan-rekan para kader paliatif yang sudah tadi saya coba pantau dari jam 8 sudah ada yang sudah join ya. Sungguh luar biasa ibu-ibu. Selamat pagi Bu Ros, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kenapa itu suara habis rekaman? Dari dapur biasa Bu Ros. Habis rekaman atau terlalu banyak itu ya, pekerjaan di lapangan, sosialisasi. Ya, mudah-mudahan semakin sehat ya Bu Eni ya. Amin, makasih Bu Ros. Ya, Bu Sri Haryani apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu Ros. Semakin cantik saja. Alhamdulillah. Mama baru sekali cantik kok. Selamat pagi Bu Ros. Selamat pagi Ibu Ul. Apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Ibu Popi apa kabar Ibu? Alhamdulillah, selamat pagi Bu Ros. Selamat pagi semuanya ibu-ibu. Aduh, kangen ya. Kita nih nanti harusnya mesti apa ya? Gabung lagi ya nanti di KI ya semuanya, termasuk juga semua yang hadir sekarang ini. Yuk kita menjadi satu kesatuan untuk apa ya? Untuk kita saling berbagi pengetahuan, pengalaman ya, untuk meningkatkan pelayanan kita, lebih khususnya kepada masyarakat ya. Tenang, Ya, ada Bu Ros. teman kita dari wilayah lain juga gabung dengan kita. Selamat bergabung. Ya. Ibu Ros, semoga hari ini ibu-ibu bisa dibantu sambil di-share karena untuk tahun 2023 ini adalah webinar kita terakhir untuk umum ya Ibu Ros ya. Ya. Baik, mau nyapa dulu nih Bu Helmi, sudah narasumber kita Ibu Nuhoni. Ya, terima kasih. Dr. Maria juga sudah hadir. Dokter Maria juga. Halo dokter. Terima kasih Bu Helmi. Tenang semuanya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pagi Waalaikumsalam Dr. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hebat, ini pagi-pagi udah pada sibuk semuanya. Dari jam 8 loh dok. Dari jam 8. Luar biasa. Oh, kemarin-kemarin juga sudah ada loh pertanyaan masuk ke saya. Itu hebat-hebat loh. Udah ada beberapa. Saya katakan besok langsung dengan narasumbernya. Saya bukan narasumber. Saya cuma memfasilitasi antara apa yang ingin kita tahu dengan mempertemukan dengan pakar-pakarnya nih. Ini benar-benar pakarnya nih, yang baik Dokter Nuhoni, Dokter Maria gitu, yang sampai detik ini masih sangat aktif dalam pelayanan paliatif ini. Kita hebat untuk
dokter yang sangat luar biasa dalam kesibukannya masih tetap prioritas loh ke YKI DKI. Thank you, thank you. Sama-sama, kasih. sama-sama Ibu. Ibu Rose, karena waktu sudah menunjukkan di jam Baik. kami jam 9 pagi, jam 9 tepat, kita mulai pembukaan dulu sebelum sambil menunggu semoga Ibu Ketua Harian bisa berjoin pada saat ini. Saya tetap cek ya Bu Ros ya. Dokter Nohoni, Dokter Maria, Ibu Ya, Musni, izin kita mulai acara pembukaannya ya Dok. Terima kasih. mari. Ya, Silahkan. baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Alhamdulillah, semua dalam kondisi sehat. Wah, Dokter Maria, pokoknya kalau ngelihat senyum Dokter Maria dah hijau langit ya Dokter semuanya ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ibu Ketua Yayasan YKI DKI Jakarta yang kami hormati, Ibu Ketua Harian, Ibu Sekretaris, Ibu Musni yang kami hormati, Ibu Ketua Bidang Pendidikan dan Penyuluhan yang kami hormati. Berikutnya narasumber kita Alhamdulillah yang sudah hadir yang kami hormati, Bapak dan Ibu yang hadir pada pagi ini. Kita sama-sama belajar bersama, sama-sama mendengarkan tentang bagaimana peran keluarga dan bagaimana perawatan pengasuhan paliatif, kanker di rumah dan di rumah sakit yang akan disampaikan oleh dokter-dokter kita, Dokter Nohoni dan Dokter Maria. Baik Bapak Ibu dan sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Untuk tidak memperpanjang, marilah kita buka pertama laporan dari Ketua Panitia, Ibu Roslina. Mohon maaf Ibu Ros, saya tetap cek Dokter Caroline, semoga sambil berjalan beliau bisa hadir. Terima kasih, silakan Ibu Ros. Baik, terima kasih Ibu Helmi. Selamat pagi Ibu-ibu, Bapak-bapak yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan Kanker Indonesia Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Ketua Harian Yayasan Kanker Indonesia Provinsi DKI Jakarta, yang saat ini sedang berupaya untuk join kepada kita karena sedang ada tugas yang sama pentingnya juga dengan kegiatan ini, tetapi beliau sedang berusaha untuk join. Dan yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Sangat berharap beliau bisa memantau kita, tetapi dengan kesibukan yang sangat luar biasa di awal ini semuanya nanti akan dipantau kegiatan kita. Dan selamanya setiap kegiatan kita tetap ada dalam pemantauan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh YKI Provinsi DKI Jakarta adalah berkat dukungan yang sangat luar biasa dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati narasumber kita yang sudah bersama-sama dengan kita hari ini, ada Dokter Nohoni dan juga Dokter Maria yang sangat luar biasa dan selalu memberikan waktunya yang terbaik bagi kita di DKI Jakarta ini. Meskipun kami tahu beliau ini adalah milik se-Nusantara. Jadi habis ini nanti akan bicara di mana kita diam-diam saja dulu. Yang penting ada bersama kita dulu dua ibu yang sangat luar biasa, dua dokter yang sangat luar biasa ini. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota se-DKI Jakarta. Yang kami hormati juga Ibu Ketua Pokja 4 Tim Penggerak PKK se-DKI Jakarta. Dan yang kami hormati Bapak Ibu, para penasehat, dan juga Ketua Bidang di Kepengurusan YKI Provinsi DKI Jakarta yang seperti biasa, terima kasih banyak, selalu diwakili seluruhnya oleh Ibu Sekretaris, Ibu Mus, terima kasih Mus. Dan yang kami hormati seluruh peserta webinar yang hari ini sudah saya melihat
dari jam 8 sudah ada yang join ya, meskipun di dalam informasi kami dimulai dari jam 9 ini sangat luar biasa, dan juga rekan-rekan panitia kegiatan webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas perkenannya kita dapat hadir secara virtual mengikuti kegiatan pelaksanaan webinar layanan pengasuhan paliatif untuk pasien-pasien kanker. Selanjutnya kami atas nama panitia izinkan menyampaikan laporan singkat tentang kegiatan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut WHO, paliatif ini adalah bagian pengobatan dalam dunia medis berbentuk dukungan psikologis guna meningkatkan kualitas hidup pasien yang mengancam jiwa. Dukungan tersebut diberikan secara holistik atau menyeluruh yang meliputi fisik, mental, sosial, spiritual. Selain pengobatan medis, ternyata diyakini bahwa pasien kronik seperti kanker sangat membutuhkan dukungan psikologis dari masyarakat atau orang sekitarnya. Jadi bukan hanya dari medis saja. Utamanya keluarga yang dalam dunia medis disebut asuhan paliatif. Dalam pengasuhan atau pendampingan, pasien paliatif dilakukan secara terpadu yang bersifat aktif dan menyeluruh. Tujuannya adalah untuk mengurangi penderitaan pasien, memberikan rasa nyaman, meningkatkan kualitas hidupnya, memberikan support kepada keluarga. Jadi bukan hanya kepada pasiennya, tetapi juga bersama dengan keluarga. Meskipun pada akhirnya pasien meninggal, yang terpenting sebelum meninggal dia sudah siap secara psikologis dan spiritual, serta tidak stres menghadapi penyakit yang dialaminya. Salah satu aspek yang penting dalam pemberian dukungan asuhan bagi pasien paliatif adalah kasih, kepedulian, ketulusan yang nanti diberikan untuk mendapatkan rasa nyaman bagi si pasien. Ibu Bapak yang kami hormati, kami juga dalam kesempatan ini menginformasikan YKI DKI dalam visi misinya peduli kanker, selain memberikan layanan paliatif kepada masyarakat, YKI juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat agar memiliki kemampuan dalam memberikan dukungan kepada pasien paliatif di masyarakat. Sehingga di dalam kegiatan kita hari ini, sungguh banyak rekan-rekan, sahabat-sahabat kami yang sudah terlatih mengikuti kegiatan pelatihan paliatif di masyarakat. Selanjutnya, adapun tujuan dari webinar ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk memberikan ataupun melakukan pelayanan pendampingannya terhadap pasien paliatif dan keluarga di lingkungan masyarakat dan ataupun di rumah. Adapun topik webinar kita hari ini membahas dua hal, yaitu yang pertama, peran keluarga ataupun masyarakat dalam memberikan rasa nyaman bagi pasien paliatif kanker. Dan yang kedua, apa dan bagaimana perawatan dan pengasuhan paliatif kanker di rumah sakit dan di luar rumah sakit ataupun di rumah. Ada dua topik ini yang nanti diberikan oleh dua narasumber kita, peran keluarga oleh Dr. Nuhoni, dan bagaimana perawatan di rumah ataupun dan di rumah sakit itu nanti oleh Dr. Maria. Peserta kita hari ini, kalau saya lihat di dalam acara pembukaan ini sudah ada 90 orang yang sudah mengikuti, ada dari DKI Jakarta, Bogor, dan juga ada dari beberapa daerah yang lain. Jadi selamat bergabung di dalam kegiatan webinar kita ini, dan insya Allah semuanya kita nanti dapat mendapatkan
pengetahuan sebagaimana yang kita harapkan untuk bisa kita temukan. Mungkin ini ada perlu klarifikasi dan lain-lainnya. Insya Allah ya kita bisa mendapatkannya di hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kegiatan ini seperti di awal sudah kami sampaikan adalah berkat dukungan sepenuhnya dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Sehingga sumber dana kegiatan webinar ini dari hibah pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam tahun anggaran 2023. Ibu Bapak yang saya hormati, demikian laporan singkat ini kami sampaikan. Selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini juga kami menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah mendukung kegiatan ini dan hari ini bisa kita lakukan dengan baik, dan juga secara khusus kepada dua narasumber kita yang selalu mendukung kegiatan ini. Terima kasih banyak untuk berkenan memberikan lagi, sharing lagi pengetahuannya agar semua masyarakat dan kami juga bisa menambah pengetahuan yang lebih baik lagi dari yang sudah diberikan sebelumnya. Dan semoga melalui kegiatan webinar hari ini, yaitu untuk bertujuan meningkatkan pengetahuan kita dan kepedulian kita atas pelayanan paliatif yang ada bagi masyarakat yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ros. Ibu Ros, informasi bahwa Dr. Caroline belum sampai, Ibu. Sepertinya belum ada di layar kita. Kita lanjut dulu atau bagaimana, Bu? Baik, nanti kalau Dr. Caroline sudah join dengan kita, kepada Bapak Ibu, Ketua kami, Dr. Nadia juga sedang ada kegiatan yang juga sama pentingnya dengan kegiatan ini, tetapi karena harus menangani pasien, mau tidak mau itu yang harus lebih didahulukan. Demikian juga dengan Dr. Caroline. Jadi sebetulnya baik ketua kami dan juga ketua harian betul-betul sangat berkenan hadir pagi hari ini bersama-sama dengan kita, tetapi memang ada yang harus dikerjakan secara bersamaan waktunya. Kami mohon maaf, dan apabila nanti sudah selesai melaksanakan tugas yang saat ini sedang dikerjakan oleh dua dokter ini, ketua kami dan ketua harian, nanti kita akan sampaikan. Dan saya pikir agar kita berlanjut ya, karena Dokter Maria ini juga sedang ditunggu dari tamu dari luar negeri. Jadi terima kasih banyak. Nah, nanti di mana ada waktu yang nanti kita lakukan untuk memberikan kepada ketua harian ataupun ketua kita yang akan join dengan kita. Saya pikir demikian, Ibu. Kalaupun kita mau membuka, mari kita buka dengan Ibu Helmi, dipimpin dengan doa. Silakan. Terima kasih Ibu Ros, terima kasih. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Secara resmi sudah laporan dari Ketua Panitia, maka kita mulai saja dengan berdoa sejenak untuk acara kita ini lancar, dan untuk saudara-saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit diberikan kekuatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saudara-saudara kita yang lainnya. Tundukkan kepala sejenak sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa kami persilahkan.
Berdoa selesai, terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, selesai sudahlah acara pembukaan kita pada pagi ini dalam acara webinar bidang pendidikan penyuluhan tahun 2023, hari Kamis 23 November tahun 2023. Bapak dan Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita langsung masuk pada materi pertama yang akan dipandu oleh Ibu Roslina. Kepada Bu Roslina, kami persilahkan. Baik, yang pertama ini nanti dengan Dr. Maria ya. Oke, siap ya dok ya. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja, kita buang-buang waktu karena narasumber kita sudah ada bersama kita Dr. Maria yang akan memberikan informasi dan pencerahan-pencerahan kepada kita semua tentang apa dan bagaimana perawatan dan pengasuhan paliatif kanker di rumah sakit dan di rumah. Ini akan digambarkan kepada kita seperti apa di rumah sakit, seperti apa juga di rumah, apa yang akan dilakukan beliau nanti ahlinya yang menjelaskan itu. Saya yakin sebagian besar dari kita sudah banyak yang mengenal Dr. Maria, tidak hanya melalui kegiatan-kegiatan webinar yang dilakukan oleh YKI, tetapi juga melalui beberapa pelatihan, webinar di tempat-tempat lain. Jadi kalau kita buka juga di YouTube juga sudah banyak yang sudah mengenal, tetapi izinkan kami membacakan sedikit biodata. Kalau saya bacakan bisa lebih dari 1 jam, kalau dibaca seluruhnya, jadi hanya sedikit saja yang saya bacakan. Dr. Maria, pendidikan terakhirnya sebagai doktor, ya doktoral S3, beliau S3 dari Gajah Mada ya dok ya. Iya. S3 ya. Beliau home base-nya adalah di Rumah Sakit Kanker Darmais, dan yang kami tahu juga bahwa Dr. Maria juga membidangi juga di sana untuk penanganan pasien-pasien paliatif, begitu ya dok ya. Nah selanjutnya yang lain-lain, Dr. Maria juga sebagai dosen dan beliau juga aktif sebagai narasumber baik di tingkat nasional juga di internasional. Beliau juga penulis buku dan beliau juga pembelajar yang sangat luar biasa. Dr. Maria peserta kita saat ini sudah 111 orang. Ada dari DKI Jakarta, juga dari luar kota, juga dari instansi pemerintah juga ada yang mengikuti kegiatan kita saat ini. Dari Dinas Kesehatan Bogor juga ada, kemudian dari farmasi juga ada yang mengikuti hari ini. Jadi Ibu Bapak ada Bu yang Ros, izin Ibu, Dr. Caroline sepertinya sudah hadir. Ya. Coba. Selamat pagi, Dr. Caroline. Iya. Dr. Caroline kah? Sebentar. Jadi saya pikir kita menyingkat waktu, nanti kita bisa bantu ya untuk nanti Dr. Caroline karena sudah join dengan kita. Dan inilah peserta kita. Silakan Dr. Maria. Waktunya dari sekarang 1 jam, nanti bisa diatur paparannya dan juga diskusi. Ya, mungkin kelihatannya diskusinya akan lebih banyak lagi. Silakan, Dr. Maria. Baik, terima kasih Ibu Ketua Panitia, Ibu Roslina untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati Ibu Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang DKI Jakarta, Ibu Ketua Harian sejawat dari Dinas Kesehatan, dari Pokja PKK, guru saya Dr. Nuhoni yang bersama kita pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar. Sungguh suatu kehormatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kondisi yang sehat, itu pasti berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan tentang bagaimana perawatan paliatif di rumah sakit dan di rumah.
YKI, Yayasan Kanker Indonesia, itu terdepan selalu di dalam perawatan paliatif, baik dalam pelayanan, baik dalam pendidikan dan pelatihan, dan juga di dalam penelitian. Terima kasih sekali Yayasan Kanker Indonesia yang telah mengundang saya untuk berbagi di pagi hari ini. Mohon izin saya untuk share screen sebentar. Ya. Ya, bisa dilihat. Belum. Oh ya, oke. Ya, Sudah. Ya. Baik, jadi apakah ada perbedaan antara perawatan paliatif yang diberikan di rumah sakit dan di rumah? Mari Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melihat bersama-sama. Ini yang akan saya sampaikan, tetapi tentu definisi saya tidak akan ulang. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ros dengan sangat jelas bahwa perawatan paliatif tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas hidup, gitu ya. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa perawatan paliatif diberikan sesuai dengan keyakinan dari pasien dan keluarga dan sangat menghargai kultur yang dianut di dalam keluarga tersebut. Jadi walaupun kita berada di Jakarta, tentu masyarakat di Jakarta itu sangat multikultural, ada yang dari Ambon, ada yang dari Papua, ada dari Sumatera dan sebagainya. Kita sangat-sangat menghormati kultur mereka. Ya, dan perlu diperhatikan juga tadi yang disampaikan oleh Ibu Ros betul sekali, ya, bagaimana kita mengajak pasien dan keluarga untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada. Baik itu kondisi penyakit yang stadiumnya dini atau stadiumnya lanjut atau bahkan stadiumnya terminal, ya, bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada tersebut dengan dukungan dari perawatan paliatif. Jadi perawatan paliatif tidak hanya untuk mereka yang berada di dalam stadium yang lanjut, yang terminal, tetapi juga bisa dimulai saat pasien didiagnosis penyakit yang dapat mengancam jiwa seperti kanker, ya. Bagaimana biasanya pasien-pasien mengalami gejolak emosi yang luar biasa, ketidakmampuan untuk menerima ini sebagai kenyataan. Ada pasien yang mengatakan, dokter, aku seperti mimpi mendapat diagnosis ini. Tentu kemudian mereka memerlukan support, ya, secara khusus agar kemudian bisa mengerti, bisa menerima, bisa melanjutkan pengobatan dengan baik dan bisa mencapai tujuan dari pengobatan yang diberikan. Ya, sekali lagi juga kita sangat menghargai otonomi pasien. Ya, jadi kita selalu mengajak pasien untuk ikut ambil bagian di dalam pengambilan keputusan. Karena itu memberikan informasi yang jelas kepada pasien ini menjadi hal yang sangat penting. Ini prinsip-prinsipnya tadi Bu Ros belum menyampaikan, tetapi tidak semua akan saya sampaikan karena nanti akan panjang. Yang paling penting, Bapak dan Ibu sekalian, ketika pasien dikirim ke paliatif, yang pertama dilakukan adalah tata laksana gejala. Harus sangat kuat. Karena begitu gejala itu muncul, kemudian aspek yang lain tentu akan terganggu. Tadi pagi baru ini saya di IGD ada pasien emergency dengan penyakit kanker tertentu, stadiumnya sudah sangat lanjut, kemudian kesakitan yang luar biasa. Di tengah rasa sakitnya dia mengatakan, dokter Maria, kenapa aku tidak dioperasi? Aku tidak bisa duduk, aku ingin bekerja kembali, dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang ada di dalam pikiran pasien. Ya, itu yang harus pertama kita tata laksana adalah nyerinya. Begitu nyeri terkontrol baik, lalu kita baru bicara ke hal-hal yang lain, gitu ya. Ya, kemudian menghormati kehidupan, sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian, tentu kita sangat menghormati kehidupan pasien dalam kondisi apapun, ya. Kehidupan itu harus sangat dihargai. Tidak boleh, oh ini sudah stadiumnya lanjut, ini ya sudah seadanya saja pengobatannya. Tidak, karena mereka punya hak untuk mendapatkan perawatan yang terbaik. Tetapi di saat yang sama juga kita harus menghormati kematian.
bahwa kematian itu akan terjadi kepada setiap makhluk hidup, ya, dan bagaimana kematian ini supaya terjadi secara dengan proses yang normal, bukan proses yang dipercepat karena wah sudah nggak sembuh-sembuh, nyerinya luar biasa, aku minta dipercepat saja. Tentu tidak boleh seperti itu, ya. Kemudian juga kalau pasiennya sudah memang berada di dalam proses kematian, tentu kita izinkan pasien itu pergi dengan proses yang normal. Tidak perlu diperpanjang proses kematiannya dengan alat-alat atau obat yang justru akan menambah penderitaannya pasien. Karena itu kita sangat memilih tindakan-tindakan yang masih ada manfaatnya. Tindakan-tindakan yang tidak ada manfaatnya, yang justru akan menambah penderitaan pasien, tentu kita tinggalkan. Nah, di dalam menentukan itu semua, Bapak Ibu sekalian, kita akan dan harus mendengarkan apa yang menjadi pilihan pasien. Misalnya, pilihan untuk menjalani akhir kehidupannya di mana. Ya, ada pasien yang saya belum siap pulang, Dokter Maria. Ya, nah apa yang membuat pasien itu belum siap pulang dan masih ingin berada di rumah sakit, itu yang harus kita kita lakukan pembenahan sehingga pasien itu siap untuk pulang. Nanti akan kita bahas, ya. Dan juga dukungan kepada keluarga seperti tadi disampaikan penting sekali. Ya, pada saat pasien berada di rumah sakit, ya, keluarga yang mengalami kesulitan tidak hanya mereka yang ada di rumah sakit, yang menunggu di rumah sakit, mereka yang ada di rumah pun perlu kita diskusikan, ya, supaya kehidupan mereka juga berkualitas, gitu ya. Baik, nah tentu tidak bisa dilakukan oleh hanya seorang dokter atau perawat. Ini tim paliatif di Rumah Sakit Kanker Darmais. Mohon maaf, ada dokter, ada psikolog, ada perawat, ada social worker, dan ada rohaniawan, ditambah dengan dokter-dokter spesialis dan spesialis yang lain, dan terapis dari berbagai bidang. Sama balik kota biasa suami saya masukin ya nggak malah naik lah juga. Bu, di mute, Bu. Baik, makasih. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kalau kita berhadapan dengan pasien, yang kita lihat itu seperti fenomena gunung es. Kita hanya melihat di permukaannya saja. Ya, masalah-masalah yang mereka hadapi, ya, kemudian kesulitannya, kekhawatirannya, keinginannya, gitu ya. Itu harus seringkali mereka sembunyikan. Gitu. Mereka biasanya hanya mengeluh tentang masalah fisiknya. Tetapi kalau kita lihat dengan teliti, kita lakukan penilaian secara betul, ternyata banyak sekali masalah yang masih disembunyikan oleh pasien ini. Ada kalanya mereka belum mau berterus terang karena kita orang yang baru mereka kenal. Ya kan? Karena itu kita harus pandai-pandai bagaimana bisa menjalin hubungan yang baik dengan pasien dan dengan keluarga sehingga mereka percaya dengan kita dan mampu untuk menyampaikan masalah apa saja di setiap aspek kehidupannya sehingga kita bisa memberikan dukungan bagi mereka bila diperlukan. Ada pasien atau keluarga yang memang mengatakan, sudah dokter, ada sebetulnya masalah tapi kami sudah bisa mengatasi sendiri. Ya, kita tidak perlu kepo. Ya, jadi yang kita lakukan adalah memberikan dukungan, memberikan bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasien dan atau keluarga. Mari kita lihat contoh ini. Ya, ini adalah seorang pasien di rumah sakit ini. Ya, seorang laki-laki usianya 20 tahun. Dia ini sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta. Dia sudah ditinggal oleh ayah dan ibunya. Sementara dia punya adik satu yang masih SMA, yang harus sekolah, dan biasanya ketika adiknya sekolah, dia yang menjadi tulang punggung. Sekarang dia sakit,
Dan ini bergantung kepada ini neneknya. Ya, nenek yang suaminya juga tidak sehat dan dia tidak punya siapa-siapa. Dia yang setiap hari mengantar pasien ini untuk melakukan radioterapi untuk metastasis di kepalanya, di otaknya. Ya, ibu ini juga mengatakan saya sudah ini baru tanggal sekian, Dokter Maria, tapi saya sudah kehabisan uang untuk makan kami sehari-hari. Kami harus tinggal di rumah singgah dan juga transport dari rumah singgah ke rumah sakit ternyata juga bukan hal yang bisa dipenuhi setiap harinya. Sementara pasiennya sendiri saat nyeri muncul, dia kemudian berpikir, kenapa kok aku harus sakit, kok tidak ada selesainya? Mengapa aku harus menyelesaikan radioterapi ini? Ini sesuatu yang akan menjadi beban bagi nenekku yang juga sudah tidak muda lagi. Bagaimana dokter kalau radioterapinya selesai saja, saya tidak usah melanjutkan. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat ini apa yang disebut dengan penderitaan yang total, itu bisa tercermin dari pasien dan keluarga ini. Dan sekali lagi, itu tidak secara otomatis mereka akan keluar. Kita harus pandai-pandai mengorek. Karena itu peran nanti dari para kader mungkin, para dokter dan siapa saja merawat pasien ini, mohon untuk bisa mengorek kesulitan-kesulitan mereka, tentu dengan ada caranya bagaimana melakukan hal itu, mungkin lain kali kita akan bicarakan, tetapi saya percaya Ibu dan Bapak sekalian, dengan kedekatan Bapak dan Ibu sekalian, aspek fisik, psikologi, sosial, kultural, dan spiritual akhirnya kita bisa gali. Nah, kebutuhan pasien dan keluarga terhadap perawatan paliatif itu setiap pasien berlainan. Ya, bisa tergantung dari stadium penyakitnya dan kondisi fisik pasien pada saat itu. Tentu pada pasien-pasien yang stadiumnya dini berbeda dengan yang stadiumnya lanjut. Nanti kita akan lihat bahwa pasien yang stadiumnya dini, gejala fisiknya mungkin tidak banyak dibanding dengan stadiumnya yang sudah lanjut. Tetapi bagaimana secara emosi mungkin bisa lebih berat karena ini baru pertama kali didiagnosa. Ya, kemudian menjalani pengobatan yang sangat berat dan sebagainya, ya itu akan mempengaruhi bagian mana perawatan paliatif yang bisa mendukung pasien ini. Ya, juga kondisi bagaimana kondisi pasien dan kondisi keluarga secara keseluruhan. Ya, mungkin kita diperlukan pasien ini pada kondisi psikologisnya, ketika kondisi fisiknya masih bagus. Misalnya ya, rasa bersalahnya, kenapa aku dulu merokok? Coba aku tidak merokok, dokter, pasti aku tidak sakit seperti ini. Coba pada waktu muda aku, kehidupanku baik-baik saja, tentu aku tidak mengalami sakit seperti ini, dan sebagainya. Dan sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, tergantung dari pilihan keluarga dan pasien itu di bidang apa, di bagian apa dari perawatan paliatif mereka memerlukan dukungan, gitu ya. Jadi kita ketahui kalau pasien itu berada di dalam kondisi baru terdiagnosa dan stadiumnya dini, ya tentu harapan pasien ini dan tujuan pengobatan kankernya adalah sembuh. Sembuh artinya bahwa penyakitnya bisa dikontrol dalam waktu yang lama, gitu ya. Kalau stadiumnya lanjut, ya tujuan pengobatan yang diberikan adalah untuk memperpanjang harapan hidupnya. Nah, perawatan paliatif bagaimana mendukung pasien dan keluarga ini agar harapan hidup itu bisa selama mungkin, gitu ya. Jadi kalau ada gejala yang tidak nyaman pasien, muncul keluhan-keluhan baru, harus segera bisa diketahui, kemudian dilihat penyebabnya apa, kemudian diobati, gitu ya. Oleh karena itu penting sekali bahwa perawatan paliatif pada saat itu
betul-betul bisa mendampingi pasien dan keluarga sehingga harapan hidup itu betul-betul bisa menjadi panjang. Nah, ketika pada saat stadiumnya terminal, ya, kualitas akhir kehidupan ini yang menjadi tugas pokok dari pasien, dari perawatan paliatif. Ya, bagaimana kita bisa mengajak pasien dan keluarga untuk bisa menerima bahwa ini adalah akhir kehidupan mereka. Tetapi pada saat yang sama, bagaimana kita mengupayakan bahwa pasien berada di dalam kondisi yang baik, artinya gejalanya bisa tertata laksana dengan baik, ya, ketakutannya, kekhawatirannya dan harapannya bisa dipenuhi seperti itu ya. Tetapi pada saat yang sama juga kita menyiapkan agar pasien ya akhirnya bisa meninggal dengan baik juga, dengan kualitas yang baik juga, bisa meninggal dengan husnul khotimah gitu ya. Tentu itu memerlukan dukungan dari banyak pihak. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian, seperti tadi saya sampaikan, ketika pasiennya berada di stadium yang dini, kondisi fisiknya yang biru masih baik-baik saja. Ya, mungkin di sini turun sedikit, naik lagi, turun sedikit, naik lagi. Tapi begitu pasien berada di kondisi yang terminal, ini akan sangat kelihatan bahwa kondisi pasien akan semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, dan tidak bisa diangkat kembali. Tetapi kondisi spiritual dan kondisi psikologis ini yang betul-betul, ya, walaupun kondisinya baik, kondisi fisiknya, tetapi ini pada saat didiagnosa turun sekali. Nah, di sini perawatan paliatif sangat diperlukan, ya, agar kondisi psikologis dan spiritualnya ini naik ke sini sehingga nanti pengobatannya bisa berjalan dengan baik. Karena kalau pasien dalam kondisi baru didiagnosa kemudian ini tidak kita topang dengan baik, banyak pasien yang kemudian menunda pengobatan, nggak mau, aku takut efek sampingnya, aku nggak mau, ibuku juga sakit seperti ini dikasih kemoterapi, dioperasi meninggal juga gitu ya. Nah, sampaikan kepada mereka bahwa setiap pasien itu tidak sama. Karena itu diperlukan sekali perawatan paliatif untuk mendukung agar kondisi fisik, psikologi, sosial dan semuanya baik sehingga pengobatan bisa berjalan dengan baik. Ketika pengobatan berjalan baik dan pasien harus pulang dari rumah sakit, itu juga Bapak Ibu sekalian itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Bagaimana nanti luka operasinya, bagaimana ini aku belum bisa makan baik dan sebagainya. Itu perlu juga dukungan dari paliatif agar di rumah nanti bisa tetap memiliki kualitas hidup yang baik, sehingga pada saatnya pasien ini harus kembali ke rumah sakit menjalankan pengobatan selanjutnya sudah dalam kondisi yang siap, tidak hanya fisiknya tetapi juga secara mental dia kuat gitu ya. Kemudian pada saat penyakitnya kambuh itu juga down lagi, turun lagi kondisinya. Nah, itu ya kenapa kemudian paliatif tidak hanya untuk yang mereka yang terminal. Pada saat kondisinya seperti naik turun, disitulah perawatan paliatif diperlukan. Nah, tentu dalam porsi yang sedikit ketika sedang didiagnosis, kemudian makin lama kalau penyakitnya progresif, perannya paliatif menjadi semakin banyak, gitu ya, semakin besar. Juga pada saat di akhir kehidupan dan setelah pasien meninggal, ya sekali lagi kita masih diperlukan oleh keluarga agar keluarga ini yang sudah ditinggalkan oleh pasiennya tetap bisa memiliki kualitas hidup yang baik. Nah, tempat layanannya Bapak dan Ibu sekalian, perawatan paliatif bisa diberikan di rumah sakit, ya, bisa diberikan di tempat tinggal pasien. Tempat tinggal pasien itu bisa di rumahnya sendiri, bisa misalnya di mereka yang tinggal di panti jompo, ya. Pernah juga Dokter Maria memberikan layanan paliatif bagi pasien yang sedang di penjara, di mana pasien itu tinggal, ya, bisa dilakukan perawatan paliatif di sana. Tetapi juga bisa ada rumah yang namanya rumah paliatif. Yang kalau Bapak dan Ibu sekalian melihat di Google,
itu bahasa asingnya adalah hospice. Sekarang sudah ada hospice. Di Sechi Hospital kami sudah punya hospice, ya, yang walaupun tempatnya ada di rumah sakit, tetapi betul-betul itu adalah hospice untuk tempat perawatan pasien-pasien yang memiliki angka harapan hidup kurang dari 6 bulan. Kalau memang tidak bisa pasiennya dirawat di rumah, karena mungkin di rumah tidak ada yang menjaga, anak-anaknya semua ada di luar kota, atau memang pasiennya merasa lebih nyaman tinggal di sini karena lingkungan yang nyaman, para perawat dan semua sudah dianggap sebagai teman, sebagai saudara, dan kegiatan-kegiatan di hospice ini yang membuat pasien itu menjadi seperti tinggal di rumahnya sendiri, gitu ya. Nah, ini yang akan nanti dikembangkan juga di Indonesia. Begitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang kita lihat bagaimana layanan paliatif yang ada di rumah sakit. Perawatan paliatif di rumah sakit itu bisa dilakukan di bangsal umum, di bangsal biasa. Seperti di Darmais, ya, kami belum punya unit yang khusus untuk ini pasien paliatif, tidak. Ya, pasiennya ada di bangsal-bangsal seperti pasien yang lain, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Jadi kami tim yang mendatangi pasien itu dari tempat perawatan mereka dimanapun, ada yang di VIP, ada yang di lantai 7, di Mawar dan sebagainya, di semua tempat layanan rawat inap kita bisa ke sana, ya. Tetapi bisa juga pasien itu mendapatkan layanan paliatif di poliklinik, ya, ketika pulang dari dirawat di rumah sakit, kondisinya sudah membaik dan pasien ini pulang, ya, dan kondisinya masih memungkinkan untuk datang ke rumah sakit, tentu pasien diminta untuk kontrol ke rumah sakit di polipaliatif, ya. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu apa kebutuhan mereka. Dapat juga layanan paliatif seperti yang tadi saya sampaikan, pasiennya ada di IGD. Ya, tentu pasien yang ada di IGD, kenapa dikonsulkan ke paliatif? Ada berbagai macam, ya. Ada karena memang kondisi nyerinya yang luar biasa, atau simptom yang lain, gejala lain yang secara penyebabnya, misalnya pasiennya, oh ada metastasis di tulang belakangnya yang nyeri sekali, padahal pasiennya sudah pernah di radioterapi, jadi tidak akan di radioterapi kembali, gitu ya. Nah, di situ perawatan paliatif, tim paliatif bekerja bagaimana nyeri bisa tertata laksana dengan baik. Ya, juga nanti di IGD kita akan menentukan pasien mana yang setelah di IGD gejalanya terkontrol baik, kemudian bisa dipulangkan, ya. Tetapi juga menyeleksi pasien mana yang cukup tinggal di IGD karena kondisinya sudah sangat berat dan mungkin akan meninggal di IGD, ya. Tetapi juga banyak pasien yang ketika sampai di IGD tata laksananya sudah baik di IGD, tetapi perlu dilanjutkan. Karena itu kemudian pasien dari IGD bisa menuju ke rawat inap, gitu, ya. Nah, kemudian juga ada pasien di dalam rumah sakit yang mendapat perawatannya di ICU, tetapi bukan dari pasien yang dirawat inap. Ini sudah dirawat oleh paliatif, kemudian kondisinya memburuk dan dilarikan ke ICU. Biasanya tidak seperti itu karena memang di perawatan paliatif pasien-pasien yang sudah dalam kondisi terminal, ya, kita tidak akan merujuk pasien itu ke ICU. Kita akan tata laksana sebaik-baiknya, ya, di ruang rawat biasa, atau kita pindahkan ke hospice, ya, atau perawatan akhir kehidupan di rumah. Nah, kapan paliatif itu dibutuhkan di ICU? Yaitu untuk pasien-pasien yang memang sudah di ICU. Jadi bukan tim paliatif yang mengirim ke sana, ya, Bapak Ibu, ya. Pasien-pasien misalnya di ICU nyerinya belum tertata laksana dengan baik.
misalnya lagi pasien-pasien yang memang memerlukan pendampingan psikologis, pendampingan spiritual, ya, dan kondisi-kondisi keluarga biasanya yang belum bisa menerima kondisi akhir kehidupan pasien ini, yang masih ingin terus mempertahankan pasiennya untuk tidak untuk tidak dipindahkan ke ruangan lain, yang memaksa pasien untuk tetap tinggal di rumah sakit, di ICU, tetap memakai ventilator. Nah, ini nanti tentu bukan pada forum ini kita bicarakan secara khusus bagaimana pasien-pasien yang di ICU kemudian ditata laksana paliatif, kemudian bisa dipindahkan ke ruangan biasa, ya, atau kemudian dilakukan perawatan di rumah, tentu untuk akhir kehidupannya. Ini memerlukan diskusi tim yang sangat kuat, bukan keputusan dari hanya oleh dokter paliatif saja, tetapi keputusan tim agar apa? Agar tindakan yang dilakukan tidak melanggar etika dan tidak melanggar hukum. Jadi seperti tadi prinsipnya bahwa perawatan paliatif tidak memperpanjang proses kematian, tetapi juga tidak mempercepat kematian. Nah, sekarang bagaimana perawatan paliatif diberikan untuk pasien-pasien yang masih memiliki penyakit yang stadiumnya dini? Ya, bagaimana pasien ini ya ketika sedang menjalani kemoterapi, perawatan paliatif dilibatkan. Sekali lagi, tata laksana dari gejala yang muncul termasuk efek samping dari pengobatan itu menjadi tugas dari perawatan paliatif. Bagaimana pasien paliatif dijaga betul nutrisinya, ya, agar pasien ini bisa menjalani pengobatannya dengan baik, supaya hasil pengobatannya lebih baik. Ya, tentu bekerja sama dengan tim yang lain. Bagaimana pasien ini tetap bisa beraktivitas, bagaimana pasien ini tetap bisa cantik seperti ini walaupun sedang menjalankan kemoterapi. Ya, istirahatnya cukup atau tidak. Bagaimana ketika mereka sedang dilakukan kemoterapi atau pengobatan yang lain, tetap dia bisa menjalankan hobinya, atau kita ajak justru untuk menemukan hobi-hobi yang baru. Ya, dukungan psikologis dan spiritual diperlukan sekali. Dan juga seringkali pasiennya tenang-tenang saja, tetapi penjaganya yang sudah kelelahan, ya, mereka sangat khawatir. Dokter Maria lihat istriku rambutnya sudah banyak sekali rontoknya, nanti bagaimana, ya, apakah akan muncul lagi dan sebagainya, ya. Kebutuhan pendampingan terhadap caregiver ini juga menjadi perhatian dari perawatan paliatif, termasuk Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kebutuhan keluarga yang ditinggal, ya, terutama ini adalah pasien-pasien yang datang dari luar kota, misalnya, ya, datang ke Jakarta untuk kemo beberapa kali, harus tinggal di rumah singgah. Ya, kita mencarikan juga rumah singgahnya, perawatan paliatif mengusahakan juga transportnya, bagaimana bisa mendapatkan transport yang gratis, gitu ya. Nanti Dr. Nuhoni pasti akan menjelaskan bagaimana peran masyarakat, ya. Kemudian kebutuhan keluarga yang ditinggal. Ibu ini masih punya anak yang kecil-kecil. Kita ikut memantau anak-anak sekolah enggak, bagaimana makannya, mereka rewel enggak, kalau ayahnya juga jauh dari mereka yang menjaga anak-anaknya di rumah. Ya, juga kita biasanya telepon kepada sekolah-sekolah apakah anak-anak dari pasien-pasien ini mengalami kesulitan di sekolahnya, karena anak ini biasanya belajar dengan ibunya, kemudian ibunya sekarang jauh, gitu ya. Nah, tetapi yang tidak boleh dilupakan sekali lagi, informasi tentang kondisi pasien ini harus terus diupdate. Apapun informasi yang diperlukan oleh pasien atau informasi yang perlu kita sampaikan kepada pasien, seringkali menjadi tugas dari tim paliatif, ya. Jadi mendampingi, membackup para onkolog yang mungkin
tidak memiliki waktu yang panjang untuk menjelaskan satu persatu kondisi pasiennya, dan sekali lagi mengajak pasien dan keluarga untuk mengambil dalam pengambilan keputusan. Misalnya pada pasien-pasien yang hasil pengobatannya ternyata tidak sesuai dengan harapannya, ya, bagaimana kita menggali dan mengajak pasien untuk mengambil keputusan untuk pengobatan yang selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana untuk pasien yang stadiumnya sudah lanjut? Ya, maaf, sebelum ke sana mungkin gambar yang tadi juga kebutuhan keluarga itu termasuk juga kita harus memperhatikan pendamping. Ya, kadangkala pendamping itu kalau di rumah sakit lupa bawa jaket, tidurnya dengan alas hanya koran, gitu ya. Kadang tidak sempat untuk makan. Nah, itu semua menjadi perhatian kita agar pasiennya sehat dan pendampingnya juga sehat. Ya, kebutuhan-kebutuhan spiritual dan sebagainya juga seringkali mungkin karena kesibukan, karena kepanikan keluarga itu seringkali mereka juga terabaikan gitu ya. Jadi tugas perawatan paliatif, tugas tim untuk mendampingi pasien, keluarga yang mendampingi pasien. Nah, sekarang kalau pasiennya berada di dalam kondisi yang stadiumnya lanjut, tentu gejalanya banyak karena efek samping dari pengobatan. Kalau stadiumnya lanjut, pengobatannya biasanya juga lebih keras, jadi efek sampingnya juga lebih banyak, gitu ya. Dan selain itu, misalnya ini pada pasien ini yang mengalami kondisi metastasis yang luas, gitu ya, di tulangnya, tentu kemudian memerlukan alat-alat untuk suportifnya ketika pasien ini harus pulang, misalnya pulang kembali ke rumah singgah atau ke rumahnya. Gitu ya, kita harus sangat-sangat memperhatikan apakah dari rehab medik sudah menyediakan korsetnya, brace-nya itu, apakah kursi roda sudah ada, ya, apakah di rumah dia punya walker misalnya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi lebih banyak hal-hal yang harus disiapkan oleh tim paliatif ketika pasiennya sudah berada di stadium yang lanjut. Nah, kemudian ketika pasien ini sudah sampai di rumah, ya, kita terus melakukan komunikasi dengan mereka. Bagaimana kondisinya setelah pulang? Ya, kita update. Kita meminta keluarga untuk melaporkan kepada tim paliatif apa yang terjadi. Oh, baik-baik saja Dokter Maria. Oh, baik, kalau gitu pas nanti waktunya kontrol ya. Nah, ini ketika kontrol, Bapak Ibu sekalian, ini juga sering kali pas waktunya kontrol tertunda. Kenapa? Anaknya tidak bisa mengantarkan, ya, mobilnya dipakai dan sebagainya dan sebagainya. Oh, mau ke sana tapi ambulansnya belum ada yang menjemput, ambulans atau alat transport yang lain dan sebagainya. Dan ada juga keluarga-keluarga yang dokter mau ke sana tapi kita nggak punya uang untuk transport ke Jakarta untuk kontrol dan sebagainya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, nanti Dr. Woni yang akan membahasnya. Nah, ketika sampai di poliklinik, apa yang dilakukan? Tentu kita akan mengecek gejalanya apakah semua terkontrol baik dengan obat-obat yang kemarin diberikan. Apakah alat-alatnya, misalnya pasien ini pakai kateter atau pakai NGT, ya? Apakah ini waktunya untuk diganti di poliklinik? Ya, apakah lab terakhir masih update atau sudah harus diganti alat-alatnya dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana kalau kemudian pasiennya berada ketika ada di rumah sakit, ya, pasiennya kemudian masuk ke stadium terminal, ya, walaupun kondisinya baik, ya, paliatif harus menjaga betul walaupun stadiumnya terminal, kondisinya harus baik. Ya, karena ini penting. Kenapa? Kita akan melakukan apa yang disebut dengan advanced care planning. Ini tidak dalam forum ini, tetapi mengajak pasien untuk bisa menyampaikan apa harapannya di sisa kehidupannya. Ya, di mana pasien ini keinginannya untuk dirawat, pendampingan seperti apa yang diperlukan secara psikologis dan spiritual,
juga penting sekali nanti untuk mengorek pasien apa-apa yang perlu ditinggalkan bagi keluarganya, baik itu secara material, ya aku ingin mendelegasikan, menghibahkan hartaku untuk siapa misalnya. Tetapi juga yang penting adalah bagaimana keluarga diberikan tanggung jawab, ya, berbagi tanggung jawab untuk misalnya untuk ibu ini anak satu-satunya yang dia tinggalkan karena ayahnya sudah tidak ada. Siapa nanti yang diberi tanggung jawab? Nah, ini perlu nanti kemudian melakukan yang namanya advance care planning, ya, termasuk bagaimana mengundang attorney itu apa ya bahasa Indonesianya ya, dari ahli hukum, ya, untuk agar supaya itu menjadi dokumen yang legal. Oh iya, ini anak ini nanti akan dirawat oleh keluarga ini. Secara legalnya nanti harus juga didampingi oleh ahli hukum. Itu pun seringkali kita lakukan. Kemudian juga sering juga pasien ingin menyampaikan bagaimana nanti ritual pemakamannya, di mana, dengan apa, dan sebagainya. Ya, itu tugas kita, tugas perawatan paliatif ketika pasiennya berada di stadium yang terminal. Nah, kalau pasiennya bisa menginginkan untuk dirawat di rumah, tentu kita kemudian akan merawatnya di rumah. Ya, kalau pasiennya kemudian tidak mungkin dirawat di rumah, bagaimana perawatan paliatif bisa menciptakan suasana lingkungan seperti rumah, ya, di rumah sakit ini, gitu, ya. Ini anak ini meninggal di hari ulang tahunnya, ya, bagaimana suasana anak ini ingin cake yang warnanya pink, ingin diberikan hadiah tas dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana kondisi ini bisa kita fasilitasi sehingga pasien betul-betul merasa akhir kehidupannya itu betul-betul akhir kehidupan yang indah. Dan bagi ibunya yang ditinggalkan, itu juga akhir kehidupan, bukan akhir kehidupan yang menyeramkan, tetapi yang memorable, yang bisa diingat sebagai sesuatu, aduh dokter, aku senang banget bisa memberikan hadiah terakhir di ulang tahun untuk anakku, gitu ya, sesuai dengan keinginannya, cake warna pink, tas dan sebagainya, dan mainan-mainan yang dia inginkan. Ya, nah, apa yang kita harus lakukan ketika pasien ini berada di dalam stadium terminal adalah bahwa pasien akan mendapatkan pengobatan yang minimal, gitu ya. Tidak ada tindakan yang macam-macam, seminimal mungkin pengobatannya. Pasien tidak dilakukan lagi resusitasi. Pasien bisa bersama keluarga dengan nyaman seperti ada di rumah. Dan nutrisi bukan hal yang utama lagi, gitu ya. Dan ya, obat-obatnya diberikan tentu nyeri, terutama ya pasien tidak boleh nyeri, tidak boleh sesak nafas dan sebagainya. Jadi obat-obat yang tidak memberikan manfaat akan di stop. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kondisi pasien yang seperti ini tetapi ingin pulang dan dirawat di rumah? Ya, ingin menghabiskan waktunya bersama istri dan dua anaknya di rumah dengan kondisi yang banyak sekali seperti ini. Ya, bagaimana perawatannya? Tentu kemudian ini penting sekali, Yayasan Kanker Indonesia itu luar biasa berpikirnya jauh sekali, menyiapkan para kader dan dinas kesehatan. Terima kasih sekali bantuannya selama ini, kita bekerja sama dengan baik dengan puskesmas untuk menitipkan pasien-pasien yang memerlukan perhatian yang khusus memang, ya, di akhir kehidupannya, ya, ketika pasien baik-baiknya, ya. Jadi banyak sekali yang harus kita lakukan, karena itu kerjasamanya harus sangat baik nanti dari yang ada di rumah sakit dan yang ada di rumah. Ya, Bapak Ibu sekalian, hak ini semua harus kita penuhi untuk pasien-pasien kita. Ya, terutama ini seringkali kita tidak berterus terang dengan pasien, padahal pasien itu sangat ingin kita memberikan jawaban yang jujur bagi mereka. Ya, banyak pasien yang ingin dirawat di rumah, tetapi keluarga tidak siap. Nah, ini kemudian yang perlu sekali kerjasama dengan
teman-teman di layanan primer agar jangan meninggal seperti ini, tetapi setidaknya ini ada di bangsal dan kalau mungkin meninggal seperti ini di rumah, gitu ya. Jadi pendampingannya di rumah harus betul-betul disiapkan. Jangan sampai pasien karena desakan dari keluarga dia tidak mampu dan kemudian dokter juga merasa aduh ya sudahlah dimasukkan ICU aja, ini yang sangat dihindari oleh tim paliatif. Ya, jadi bagaimana semua tindakan ini harus sekali lagi harus dilakukan dengan memperhitungkan, dengan memperhatikan etika dan hukum yang ada. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika pasien ada di rumah, ya, ketika pasien sudah ada di rumah, kemudian kondisinya tidak baik, apakah pasien ini perlu dilarikan ke rumah sakit? Ya, nah ini perlu menghubungi kami, tim paliatif, agar kami kemudian melakukan penilaian apakah ini masih bisa diperbaiki di rumah sakit. Ya, kalau masih bisa tentu akan ke rumah sakit dan dibawa ke rumah sakit. Tetapi seandainya tidak, di rumah sakit toh tidak bisa diatasi kondisinya, ya, dan itu tidak sesuai dengan keinginan anak-anak atau keluarga atau pasiennya sendiri. Nah, kemudian itu tentu tidak akan kita larikan ke rumah sakit, tetapi bagaimana akhir kehidupan di rumah itu bisa dilakukan dengan baik. Ya, ini Bapak dan Ibu sekalian, ada kalau yang kemudian dilarikan ke rumah sakit, ya, tentu kita akan menilai kembali. Ada beberapa pasien yang tanpa menghubungi kita kemudian sudah datang ke paliatif sendiri, ke IGD sendiri, gitu ya. Nah, ini tentu kita akan lakukan assessment kembali, ya, bagaimana apakah ini akan dilanjutkan pengobatannya cukup di IGD atau masuk ke rawat inap atau kemudian nanti di rumah, gitu ya. Ini kenapa ya kok merah-merah? Ya, ini sahabat sekalian, kalau pasiennya ada di rumah, kondisi seperti ini yang diharapkan oleh pasien ini, ya, ada bersama dengan keluarganya di hari-hari terakhirnya, ya. Nah, ini kan tidak bisa kita lakukan di rumah sakit. Di hospice bisa, tetapi kalau di rumah sakit tidak bisa. Karena itu kita sangat mendorong akhir kehidupan adalah akhir kehidupan yang nyaman di rumah sakit. Ya, ini persiapan-persiapan yang kita berikan dan apa-apa yang kita lakukan ketika kita melakukan tindakan di rumah, ya. Ini saya tidak akan bahas satu persatu, banyak sekali persiapannya, tentu banyak Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum pasien dipulangkan, ya, baik itu di ICU, di IGD atau di rumah rawat inap biasa, tentu persiapan ini akan melibatkan semua yang akan terlibat di dalam perawatan nanti di rumah, gitu ya, baik itu keluarganya, ya, kalau ada caregiver mungkin caregiver atau perawat yang ada di situ, dan bagaimana tenaga kesehatan yang ada di masyarakat yang bisa dilibatkan akan kita undang untuk melakukan family meeting ini. Yang nggak bisa datang nggak apa-apa, bisa melalui video call sehingga betul-betul layanan yang ada di rumah sakit bisa dilanjutkan di rumah. Jangan sampai pasien kehabisan obat di rumah. Jangan sampai di rumah oksigen belum ada dan sebagainya. Gitu ya, ini persiapannya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi banyak sekali yang harus dipersiapkan ketika pasien itu akan dipulangkan. Nah, kalau betul-betul nanti persiapannya baik, tentu apa yang diharapkan gejala yang teratasi baik, tidak memakai alat yang macam-macam, yang betul-betul nyaman, juga siap untuk meninggal. Nah, ini apa-apa Bapak dan Ibu sekalian tadi sudah saya sebutkan, ya, kondisi pasien
tentang bagian yang ini ya.